wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kata untuk Ritsken, dingin, Pak. Kemarin saya dari Porset 2 hari itu panas, pengennya duduk di dalam ruangan ber-AC. Kalau sekarang tadi alhamdulillah dari panitia menawarkan jaket, dan saya nggak malu-malu, Pak. Nggak malu-malu saya terima kasih, semoga berkah. Alhamdulillah, sidang jemaah dimuliakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita. Wa may yatawakkal 'alallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan kepada mereka makhraja, jalan keluar. Apa masalah yang dia hadapi, ada solusinya. Ada problem yang dia rasakan, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka jalan keluarnya. Maka hadirin sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah merupakan kunci keselamatan bagi kita. Dalam hal ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupu beliau, beliau berkata, "At-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil." Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah itu adalah orang-orangnya al-khawfu minal jalil, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut amalannya mereka tidak diterima, khawatir ibadah mereka tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu mereka juga rojak kepada Allah, berharap agar amalan mereka diterima. Berbeda sidang jemaah dimuliakan, ketika seorang hamba takut kepada makhluk, takut kepada harimau atau takut kepada yang lainnya, dia akan senantiasa menjauh dan menghindar agar jangan sampai berdekatan dengan apa yang mereka takuti. Akan tetapi berbeda dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan takutnya kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin sujud kepada Allah, semakin menghibah kepada Allah, semakin senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang bertakwa. Al-khawfu minal jalil, takutnya hanya kepada Allah. Dia yakin Allah ciptakan, Allah kasih dia makan. Dia yakin Allah memberinya amanah berupa anak. Dia yakin Allah pasti akan menjaga anak dan keluarganya. Dan dia yakin segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan terjadi.
Maka sedang jemaah dimuliakan, ketika kita betul-betul menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ruang untuk yang lain. Kalau kita meninggalkan keluarga dalam keadaan 50%, bisa jadi yang 50% itu akan diisi oleh yang lain. Rasa was-was, khawatir, takut, atau yang lain sebagainya. Tetapi kita semuanya titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan titipan hambanya kepadanya. Yang kedua, sedang jemaah dimuliakan, kata beliau sahabat Ali bin Abi Thalib, wal amalu bit tanzil. Orang yang bertakwa itu adalah mengerjakan amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Apapun bentuk amalannya, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuhnya, senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan sami'na wa ta'na, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, bayar zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Bersama-sama rukuk itu. Dan dia dalam keadaan terpaksa maupun ringan, berat, dia senantiasa mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah itu merupakan konsekuensi dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedang jemaah dimuliakan, yang pertama tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'ah bil qalil. Senantiasa dadanya ridho dan lapang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah takarkan untuk dirinya, mereka terima dengan lapang dada. Dia tidak akan tengok kanan dan tengok kiri. Kenapa ya? Jam kerja sama-sama 8 jam, tapi kok gajinya berbeda. Kenapa ya? Padahal pekerjaan saya lebih berat dari dia. Kenapa begini? Allah tidak adil, Allah begini. Akhirnya apa? Dia lupa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Tetapi ketika dia qanaah, diberikan oleh Allah gajinya sekian, dan dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dan dia tidak membanding-bandingkan dengan yang lain, dan dia hanya melihat urusan dunia itu ke bawahnya. Alhamdulillah, sedang jemaah dimuliakan, kita sempat bertanya-tanya di base camp dan juga di Foresight. Mohon maaf Bapak Ibu sedang jemaah dimuliakan, para bapak sekalian, ya, kita ini guru honor Pak, cuma 800.000 terkadang 1 juta, itu pun terlambat datang. Ya, beli susu, beli pempas sudah habis untuk anak. Tetapi bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan lewat keran-keran yang lain. Selama kita percaya kepada Allah, selama kita yakin kepada Allah dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukan besar dan kecilnya uang yang kita dapatkan, tetapi sejauh mana dada kita menerima dengan kelapangan hati. Karena tabiatnya manusia, kata Rasulullah SAW, ketika seorang manusia diberikan emas 1 lembah, 1 freeport diberikan untuk dia, niscaya dia dapatkan dan dia akan minta 1 lembah lagi. Diberikan oleh Allah dan dia akan minta lembah berikutnya, sampailah mulutnya itu disumpal dengan tanah, baru dia berhenti dengan urusan dunia. Maka hadirin sedang jemaah dimuliakan, sibuklah mensyukuri nikmat yang kita peroleh. Jangan sibuk membanding-bandingkan rezeki orang lain dengan kita. Kenapa? Karena kita membandingkan rezeki kita dengan orang lain, bisa jadi kita tidak bersyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir sedang jemaah dimuliakan, kata beliau sahabat Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dad, mereka persiapan untuk hari yang akan datang, hari yang mana di situ Allah janjikan akan ada kehidupan yang baru, dan ingin selamat, ingin celaka tergantung bagaimana hidup di dunia ini.
Kemarin kita sempat bercerita kepada bapak-bapak yang mungkin 2 tahun atau setahun lagi yang akan pensiun. Beliau akan mempersiapkan dirinya kepada siapa relasi yang akan dibangun, apa nanti kegiatan di kampung, mau apa setelah ini, apa yang akan saya persiapkan dari sekarang. Itu hanya untuk kehidupan 60 sampai 70 tahun. Karena umur umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, hanya 60 sampai 70 saja. Kita sudah persiapan dari sekarang. Lalu bagaimana persiapan kita akan menuju hari di mana kita tidak mengetahui kapan dan lamanya berapa, kita tak tahu. Tetapi satu hari di akhirat lamanya 1000 tahun di dunia. Dan tentu tidak ada orang yang senantiasa akan luput dari yang namanya kesalahan dan kekhilafan. Maka hadirin hamba Allah yang kami muliakan, senantiasa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dalam 4 hal tadi. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak was-was, tidak risau. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan jaga. Yang kedua, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan yang ketiga, ridho, lapang hatinya menerima ketetapan Allah. Dan yang keempat, bagaimana mempersiapkan hari kehidupan di masa yang akan datang. Hadirin sidang jemaah dimuliakan, hadirin hamba Allah yang kami muliakan, orang yang bertakwa akan senantiasa wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada mereka rizki dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Rizki itu bukan cuma uang, Pak. Istri yang soleh, anak yang baik, tetangga yang baik, teman-teman yang pengertian, kesehatan yang ada, itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dan penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.